Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu Guru yang bisa menyempatkan untuk mengikuti seminar tentang diseminasi budaya positif. Sebelum mulai, di sini saya akan menjelaskan ada budaya sekolah. Apa sih yang dimaksud dengan budaya sekolah itu? Mengapa budaya sekolah itu penting bagi di sekolah kita? Budaya sekolah merupakan suatu hal yang kita peroleh dengan waktu yang lama. Dimulai dengan melakukan hal-hal yang kecil, sederhana, dan tentunya harus dengan berkelanjutan dengan dukungan sistem yang lambat akan menjadi kebiasaan-kebiasaan positif dan menjadi karakter kepribadian masing-masing, dan seterusnya akan menjadi budaya positif. Kebiasaan-kebiasaan kecil dan sederhana yang secara terus-menerus kita lakukan dengan konsisten dengan harapan bisa menjadi karakter yang baik bagi murid maupun bagi kita sebagai pembimbing yang kelak bisa menjadikan budaya positif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Di sini kita ketahui bahwa budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama, di sini ada kegiatan yang sering dilakukan pada hari Jumat. Contohnya yang kegiatan yang sering dilaksanakan duha bersama yang sering dilakukan di sekolah bersama guru PAI kita. Nah, ini termasuk budaya positif yang harus kita junjung tinggi dan harus kita terapkan secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya sementara saja, tetapi harus berkelanjutan. Yang kedua ada literasi yang sering kita lakukan sebelum masuk sekolah, sebelum masuk kelas. Ya, kegiatan literasi tersebut mengharuskan seluruh siswa-siswi di SDN Lemah Putih 3 itu membaca. Setelah itu, gambar yang ketiga ada Jumsih yang sering dilakukan pada hari Jumat sebelum melaksanakan sholat duha. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa ilmu yang saya dapatkan di LMS dari pembelajaran melalui CGP. Di antaranya di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, makna disiplin dan nilai-nilai kebijakan, hukuman konsekuensi dan restitusi, 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, yang terakhir ada 5 posisi kontrol. Selanjutnya di sini ada kegiatan di mana kita akan mencoba menggenggam suatu benda ya di tangan kita. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting bagi kehidupan Anda.
Nah, yang tugas B-nya itu yang seseorang yang satunya lagi adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekan Anda, boleh dengan membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari uang agar Anda bisa membuka kepalan tangan tersebut. Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa sih yang dimaksud dengan ilusi guru mengontrol murid? Nah, di sini ilusi bahwa seorang guru mengontrol murid, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal itu karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terdapat perilaku yang tidak disukai. Nah, selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan posisi kontrol efektif dan bermanfaat. Nah, yang ini bahwa semua penguatan posisi positif, efektif dan bermanfaat. Apa sih maksudnya? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ada suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru maupun berusaha. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menunjukkan pada identitas gagal. Kenapa? Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog dirinya yang efektif. Kadang kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyapa pesan negatif. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja pada saat itu. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku mereka tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sehubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, tetapi dalam
posisi teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang kedua, ada semua orang melihat hal yang sama. Nah, di teori kontrol itu setiap orang itu memiliki gambar yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang-orang berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunianya. Perlakuan buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir menang kalah, model berpikir di teori kontrol yaitu model berpikir menang. Nah, di sini di slide selanjutnya adalah makna disiplin. Apa sih makna disiplin tersebut? Apakah ibu bapak tahu apa yang dimaksud dengan makna disiplin? Nah, disiplin di sini sikap dan perasaan taat patuh terhadap nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab. Ya, jadi makna disiplin di sini ada nilai yang dirasa adalah tanggung jawab. Nah, di sini ada makna disiplin menurut KHD, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self discipline, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep konsepsi keteladanan sikap merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, makna disiplin yang kedua di sini ada Dianek Gosen dalam bukunya dalam Restituting School Discipline 2021. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran ataupun ajaran, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Dene juga menyatakan bahwa arti dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Disiplin diri dapat membuat seseorang memanggil potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang
mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini makna disiplin dan nilai-nilai kebijakan. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, Bapak Ibu guru, kita sebagai guru hendaklah selalu berpakaian rapi. Hal itu semata bukan karena untuk mendapatkan penilaian atau pengakuan dari orang lain, ya. Melainkan itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri, dan hal ini nilai-nilai kebijakan kita yang kita junjung adalah nilai profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama nilai profil pelajar Pancasila tersebut di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, selanjutnya di sini ada disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak murid melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Nah, selanjutnya pada materi ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, tiga motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua ada untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dan yang terakhir ada menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari 3 motivasi tersebut, di sini motivasi yang timbul dari luar ada 2. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi yang timbulnya dari luar, ya. Jadi karena ada rasa takut dan rasa ingin menghindari. Terus yang kedua ada untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, contohnya di sini di sekolah kita kalau di kelas siapa yang mau menjawab nanti ibu dikasih permen, nanti ibu kasih permen. Nah, itu adalah contoh motivasi yang timbul dari luar atau dari ekstrinsik, karena ini tujuannya adalah untuk mendapat imbalan. Nah, di sini menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, untuk poin yang ketiga di sini adalah timbul dari intrinsik, dari dalam diri sendiri karena mereka sudah percaya bahwa nilai-nilai yang terkandung yaitu adalah nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Cara menumbuhkan motivasi internal pada siswa. Seharusnya kita guru hendaknya menghindari pemberian penghargaan yang berlebihan dan tidak memberikan hukuman kepada siswa. Dalam kata lain, pada saat proses pembelajaran hendaklah kita mengurangi pemberian penghargaan yang dinilai melebihi, ya, berlebihan, ya, tidak dalam suatu tujuan. Dan terutama untuk menghindari hukuman, yaitu tidak boleh Bapak Ibu lakukan di sekolah atau di kelas.
Nah, posisi kontrol seorang guru. Di sini, mari kita simak video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik,
kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, dari video tersebut, sekarang banyak di kelas bayangkan, di kelas Bapak Ibu ada siswa yang pertama, jahil kepada teman. Yang kedua, ingin selalu diperhatikan oleh guru. Yang ketiga, sering meminta uang kepada teman. Bolos masuk kelas, merasa bosan belajar ketika guru menerangkan tetapi bersemangat bila diperhatikan video materi. Pada hakikatnya, semua keunikan tersebut merupakan sebuah pemenuhan kebutuhan dasar. Mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Nah, selanjutnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, serta kebebasan dan kesenangan. Apa sih bertahan hidup itu? Nah, bertahan hidup kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga ada penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan menguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasakan kecewa bila mereka melakukan kesalahan.
Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan memandirikan, otonomi, memiliki pemilihan dan maupun mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Nah, itu 5 dari kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada sebuah kasus, di mana kasus yang pertama di sini ada Doni adalah siswa kelas 2 yang selalu mengambil bekal makan siang temannya ketika beristirahat. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi oleh Doni? Di sini guru jangan langsung menghakimi Doni dengan menuduh Doni tanpa alasan. Namun, ajaklah Doni untuk mengobrol dan tanyakan alasan mengapa Doni berbuat seperti itu. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh ibu guru, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah apa ini? Kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Jadi intinya kenapa sih si Doni mengambil makan siang orang lain? Karena alasan si Doni itu adalah tidak diberi bekal makanan oleh orang tua. Nah, jadi kebutuhan yang dibutuhkan si Doni tersebut adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang alasan kedua di sini, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah, intinya dari sini si Doni menjawab itu adalah alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan. Jadi si Doni ini dalam artian adalah kurang perhatian. Jadi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, alasan yang ketiga, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang akan kekuasaan, ya. Jadi karena Doni memiliki sifat berusaha takut atau ingin lebih tinggi dari teman-temannya, maka kebutuhan dasar yang dibutuhi oleh si Doni tersebut adalah kekuasaan. Yang selanjutnya, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan
dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Mungkin dari sini Doni berasa bosan karena bekalnya itu hanya itu saja, tidak ada variasi ya, seperti itu. Nah, jadi si Doni tersebut memiliki memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, selanjutnya bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Si Doni karena gabut, namun cek bahasa barudak anu apa gabut hayang ningali batur susah atau kumaha, maka si Doni tersebut memiliki kebutuhan akan kesenangan karena senang melihat orang lain kesusahan. Selanjutnya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan atau keyakinan yang telah disepakati. Nah, tadi seperti dalam konteks kasus di Doni tadi. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi keyakinan kelas. Apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas ini? Mengapa sih bukan peraturan kelas, malah ditulisnya harus keyakinan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Nah, di sini keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama siswa. Bila melanggar cenderung ke arah konsekuensi dan bertanggung jawab diri untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sedangkan di sini peraturan cenderung dibuat sebelah pihak. Bila melanggar cenderung ke arah hukuman atau sanksi. Yang ketiga, budaya positif lahir dari kedisiplinan diri yang berakar dari kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Jadi ini intinya kenapa sih bukan peraturan kelas? Karena disiplin positif itu, disiplin diri itu harus timbul dari diri sendirinya. Jadi tidak ada paksaan atau tidak ada tuntutan dari luar. Maka ditulislah menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas, di mana yang pertama mempersiapkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurhat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Nah, intinya apabila kita memiliki keluhan-keluhan baik di sekolah maupun di kelas, alangkah baiknya kita meriung atau mendiskusikan dengan teman maupun dengan murid. Apa sih keluhan-keluhan kita di kelas ataupun di sekolah? Nah, yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curhatan dan
pendapat. Nah, setelah berdiskusi, alangkah baiknya kita mencatat apa sih keluhan-keluhan yang kita temui atau yang kita dapatkan di kelas maupun di sekolah. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif ya. Jadi setelah terdapat catatan keluhan kita, langsung kita susun keyakinan ke kelas dengan merubah kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalimat negatif? Di sini kalimat negatif contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, apabila Bapak Ibu di kelas menemukan anak yang membuang sampah sembarangan, terus kita harus membuat peraturan kelas nih, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk dalam kalimat negatif. Maka kita masukkan ke dalam keyakinan kelas menjadi kalimat positif dengan kata-kata jaga kebersihan kelas kita. Jadi hilangkan dilarang atau jangan ya. Yang keempat, tinjau kembali daftar curhat pendapat yang sudah dicatat. Ajak warga sekolah murid untuk menemukan nilai kebijakan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Dan yang kelima, sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7. Dalam artian ini, sebaiknya keyakinan kelas itu untuk mudah diingat dan dipahami. Yang keenam, tinjau kembali daftar curhat pendapat yang sudah dicatat. Ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak perlu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan mendatangkan keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi intinya setelah selesai kita untuk membuat keyakinan kelas, maka kita ditempel di dinding setiap kelas agar mudah dilihat dan dilaksanakan pada setiap murid. Nah, ini ada beberapa contoh pembuatan sebuah keyakinan kelas ya. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Di sini adalah mengumpulkan keluhan-keluhan ya siswa. Jadi setiap siswa membuat peraturan ke kelas yang menurut mereka harus ditaati. Jadi tulis di kertas lalu ditempel di board ya. Yang kedua setelah itu di sini keyakinan kelas yang tadi sudah ditulis oleh murid dikelompokkan menjadi sebuah keyakinan ke kelas, di mana di sini ada tanggung jawab, saling menghargai, terus menjaga kebersihan, keamanan, sopan santun dan kenyamanan. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan ke kelas. Tadi tanggung jawab contohnya harus mengerjakan PR, itu termasuk tanggung jawab. Terus sebelum pembelajaran dimulai haruslah sasapu dulu. Nah, itu termasuk piket, termasuk tanggung jawab.
tanggung jawab. Sedangkan saling menghargai tidak boleh mengejek teman yang memiliki kekurangan. Nah, itu termasuk saling menghargai. Terus ada menjaga kebersihan tadi, contohnya tidak membuang sampah sembarangan, keamanan, tidak boleh berisik saat guru menerangkan, itu contohnya. Terus sopan santun, menyapa guru yang berpapasan, atau salam sebelum pulang sekolah. Terus kenyamanan itu berarti tadi sama dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu beberapa contoh dari pembuatan keyakinan kelas. Nah, bila keyakinan kelas telah tersusun, bagaimana tindakan guru terhadap siswa yang melanggar? Nah, kita tadi sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, di sekolah ada siswa yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, maka dari itu kita akan melakukan di sini segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini ada posisi kontrol yang dinilai posisi kontrol sebagai manajer yang dinilai paling harus atau paling wajib yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Guru senantiasa menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Tujuan Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu.
Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik.
Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat.